Lo mesti hati-hati dengan tipe orang dengan kelainan atau gangguan ini. Orang dengan kelainan ini itu bakal membuat kerusakan dalam hidup lo. Bahkan kalau lu nggak ngerti ciri-cirinya, secara nggak sadar, sebetulnya hidup lu udah dirusak sama dia. Gua akan spill sama lu sekarang ciri-cirinya ada 8. Pastiin lu tonton video ini sampai beres ya. Karena di akhir video nanti, gua akan ngasih kesimpulan nih sama lu. Sebetulnya nama kelainan dari orang ini itu apa? Yang pertama, mereka adalah orang yang haus akan kendali. Mereka itu sangat ingin mengendalikan semua orang yang ada di sekitarnya. Dan ingat, mereka akan melakukan segala cara untuk bisa mendapatkannya. Jadi lu mesti hati-hati. Yang kedua, merasa ingin dianggap spesial. Rata-rata dari mereka nih, mereka selalu merasa bahwa mereka adalah orang yang punya hak istimewa dibandingkan dari orang lain. Karena mereka menganggap bahwa mereka punya hak yang istimewa, merasa punya hak yang istimewa, pada akhirnya nih mereka menganggap bahwa orang-orang harus melakukan mereka jadi istimewa dan itu adalah sebuah keharusan atau kewajiban yang mereka harus dapat dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Lalu yang ketiga nih, mereka itu adalah orang yang gak punya empati. Mereka tuh emang bener-bener gak peduli apa yang dipikirin sama orang lain, gak peduli apa yang dirasain sama orang lain, gak peduli apalagi nih sama pendapat orang lain. Bener-bener mereka gak peduli. Karena yang lo harus tahu adalah mereka hanya memperdulikan pikirannya, perasaannya, kehendaknya, keinginannya. Mereka tuh pengen orang lain ngikutin mereka, bukan mereka yang ngikutin orang lain. Yang keempat nih, mereka adalah orang yang iri sama orang lain. Apalagi nih kalau mereka itu ngelihat ada yang lebih pintar dari mereka, lebih hebat dari mereka, lebih cantik dari mereka, lebih tampan dari mereka, lebih mampu, lebih baik, dan pokoknya lebih ya dari mereka. Lucunya nih mereka tuh selalu menganggap bahwa orang-orang itu tuh iri sama mereka. Sehingga mereka tuh mudah menciptakan yang namanya fitnah kepada orang lain. Selanjutnya yang kelima nih, mereka tuh memiliki nilai diri yang palsu atau citra diri yang palsu. Jadi gini, di dalam citra diri yang palsu tersebut, mereka itu selalu menganggap bahwa mereka adalah orang yang paling penting dari semua orang. Mereka nih sangat benar-benar pengen dipuja dan dipuji oleh semua orang. Pengen benar-benar dapat pujian dari semua orang, dari orang-orang yang di sekitarnya. Nggak boleh tuh orang-orang yang di sekitarnya itu dapat pujian. Terus yang keenam nih, mereka adalah orang yang ingin sangat dianggap hebat dan terbaik di mata orang lain. Bahkan di mata orang-orang yang ada di sekitarnya. Entah itu temannya, keluarganya, kerabatnya, rekan kerjanya, keluarganya, apapun itu. Bahkan mungkin pasangannya. Kalau memang mereka sedang melakukan sesuatu nih, terus apa yang mereka lakukan itu berhasil. It's work gitu kan, mereka berhasil. Mereka selalu menganggap itu karena mereka, berkat mereka. Karena kemampuan mereka, bukan orang lain. Mereka nggak pernah merasa bahwa orang lain tuh membantuin mereka. Pokoknya semuanya mereka, tentang dirinya lah pokoknya. Mereka akan menganggap bahwa itu kehebatan mereka karena mereka tuh pengen orang lain mengatakan bahwa mereka itu hebat. Hebat dibandingkan orang-orang lain. Hebat dibandingkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka ingin orang lain mengatakan pada mereka adalah orang yang hebat dan terbaik. The best pokoknya. Sekalipun itu adalah hal yang biasa. Biasa aja gitu. Tapi mereka ya hiperbola, dilebih-lebihin gitu. Lalu yang ketujuh nih, mereka adalah orang yang anti dengan kritik. Ingat, anti dikritik. Jadi jangan sekali-kali lu kritik dia. Karena kalau lu kritik dia, dia akan defensif. Dia akan bertahan, bos. Bahkan nih pertahanan dirinya tuh sangat besar. Atau bahkan nih mereka bisa marah, bahkan murka. Mereka akan melakukan yang namanya perlawanan kepada orang yang mengkritik mereka atau yang tidak setuju dengan pendapat mereka. Ingat, mereka tidak akan menyerah. Mereka akan terus melakukan yang namanya perlawanan. Jadi kalau ada orang yang gak setuju atau lu gak setuju nih sama pendapat dia, lu kritik dia, wah udah bukan cuma murka, lu pasti disikat, bos. Terus yang terakhir nih, yang ke-8, mereka adalah orang yang sangat manipulatif. Mereka nih penuh dengan manipulasi, kebohongan-kebohongan, bahkan mereka tuh suka sama yang namanya drama-drama. Tujuan mereka tuh simpel, kenapa mereka mau melakukan manipulatif atau mau memanipulasi lo dengan kebohongan-kebohongan atau menciptakan drama-drama. Karena jujur loh, mereka ini pinter menciptakan yang namanya drama. Tujuannya satu, agar lo melakukan sesuatu yang diinginkan oleh mereka. Mereka ingin lo melakukan sesuatu yang mereka pengen, bos. Karena kepuasan mereka itu adalah bisa mengendalikan orang lain di dalam kendalinya. Nah, 8 ciri-ciri tadi itu adalah bagian dari ciri-ciri orang yang punya kelainan atau gangguan narsistik. You know narsistik. Coba sekarang lu cek, ada gak keluarga, saudara, teman kerja, atau mungkin pasangan lu sendiri yang jadi narsistik. Terus sekarang kira-kira apa pendapat lu? Tulis di kolom komentar ya.